Sebut Indonesia hanya selevel Timor Leste, striker naturalisasi Vietnam tantang Indonesia dengan skuad senior di pertandingan uji coba, Nguyen Quan San, saya ingin mengacak-acak bek Eropa mereka. Sebut final lawan Thailand adalah final paling ideal, pelatih Vietnam sindir Indonesia yang lolos semifinal aja tidak. Kim Sang-sik, dua negara ini masih menguasai ASEAN, Indonesia masih di bawah kami. Tagar dan seruan Indonesia keluar AFF semakin mencuat. PSSI mulai bingung apakah keluar atau tetap berada di sana. Netizen, ayo fokus Asia dan Piala Dunia saja. Kehadiran striker Vietnam asal Brazil saat ini, nampaknya memang mampu memberikan impact luar biasa bagi performa anak asuh Kim Sang-sik. Di Piala AFF saja, dari total 3 pertandingan yang sudah dia lakoni, Rafaelson mampu melesahkan 5 gol. Jika hitung-hitungannya adalah matematika dan statistik, tentu torehan itu dianggap luar biasa dan fantastis. Bahkan golnya bisa saja bertambah, mengingat masih ada 2 pertandingan lagi di babak final. Pemain berusia 27 tahun ini, menariknya memang baru bisa bermain lawan Myanmar kemarin di babak penyisihan grup, karena masih ada syarat naturalisasi untuk menyelesaikan masa tinggal genap 5 tahun sesuai peraturan FIFA. Coba saja dia bisa main dari lawan Laos, Filipina dan Indonesia, pasti lebih banyak gol yang dia cetak. Namun yang menarik tentu, bukan Vietnam namanya kalau tidak menyenggol Indonesia. Selama ini, Indonesia memang sering dikaitkan dengan hal apapun yang tengah hype di media pemberitaan. Kendati pun tidak bermain melawan Indonesia kemarin, namun dia melihat skuad Indonesia saat itu adalah skuad yang lemah seperti tim ASEAN lainnya. Bahkan dia sesumbar menyebut, ingin bertemu dengan timnas Indonesia sesungguhnya yang punya skuad senior terbaik. Ambisinya untuk mengacak-acak lini pertahanan Indonesia yang dikawal oleh Jai Itzes dan kawan-kawan nampaknya sangat besar. Hingga dia pun berani meminta, agar Indonesia berani uji coba lawan Vietnam suatu saat. Namun tentu itu tidak akan mungkin, karena agenda Indonesia sangat padat saat ini, dan kalau mau ketemu Indonesia ya Vietnam lolos Piala Asia saja 2027, pasti nanti akan ketemu di sana. Saya melihat level pemain mereka kemarin tidak begitu bagus, mereka mempunyai level yang nyaris sama dengan tim ASEAN lainnya seperti Timor Leste dan Brunei. Saya tidak bermain saat itu, tapi pemain mereka tidak begitu bagus, ucapnya. Tentu, saya harap bisa bertemu mereka dengan skuad terbaik suatu saat. Saya ingin membuktikan kualitas saya dengan menciptakan gol di sana, tutupnya. Sebut final lawan Thailand adalah final paling ideal, pelatih Vietnam sindir Indonesia yang lolos semifinal aja tidak. Kim Sang-sik, dua negara ini masih menguasai ASEAN, Indonesia masih di bawah kami. Dua tim tangguh akhirnya memastikan diri lolos ke babak final, usai melewati serangkaian tantangan di babak penyisihan dan semifinal. Vietnam lolos ke final, usai mengalahkan Singapura dengan agregat 5-1. Sedangkan Thailand berhasil comeback dramatis atas Filipina, usai berhasil menang 3-1 di Raja Manggala Stadium, dengan artian mereka berhasil menang dengan agregat tipis 4-3. Kedua tim akan bertemu nanti malam di final leg pertama, dan Vietnam akan jadi tuan rumah pertama menjamu Thailand di Stadion Viet Tri. Namun yang menarik, kedua pelatih nampaknya menatap babak final ini sebagai pertandingan yang sudah diprediksi sebelumnya, bahkan sebelum turnamen ini dilangsungkan. Vietnam melalui pelatihnya Kim Sang-sik mengatakan, kalau lawan Thailand tentu akan jadi laga final yang ideal, karena selama ini Thailand selalu jadi langganan juara dan sudah rutin di final. Lain jika Indonesia berada di final, Kim Sang-sik menilai itu tidak seimbang, apalagi skuad yang diturunkan Indonesia adalah U22. Selain itu, pertemuan Vietnam dengan Thailand di final sekaligus menjadi ajang balas dendam bagi Vietnam, karena di tahun 2022 lalu, mereka sempat ditumbangkan oleh Thailand di partai final. Di bawah asuhan Park Hang-seo, saat itu Vietnam kalah dengan skor 3-2, dan sekaligus membawa Thailand berhasil mempertahankan gelar juara bertahan. Thailand sendiri saat ini nampaknya juga akan tetap sama. Mereka tentu akan tetap coba pertahankan gelar juara tahun 2022 lalu,
dengan kembali mengalahkan Vietnam nanti malam. Melalui pelatihnya Masatada Isi, dia bertekad untuk kembali membawa Thailand mempertahankan gelarnya, sekaligus membawa Thailand meraih trofi AFF 3 kali berturut-turut sejak tahun 2020. Banyak orang bilang Vietnam versus Thailand sebagai pertandingan El Clasico, tetapi saya belum pernah mengalaminya. Saat orang melihatnya sebagai El Clasico, itu pertanda baik bagi kami dan Vietnam, ucap Masatada Isi. Tentu kami akan coba pertahankan torehan beberapa tahun sebelumnya. Itu akan baik jika kami bisa menjadi juara di turnamen ini, tutupnya. Selain itu, pelatih Vietnam Kim Sang-sik nampaknya juga bertekad bawa juara Vietnam. Selain sebagai dendam 2022, dirinya juga menyebut kalau laga ini akan menarik karena mempertemukan dua pelatih asal Asia Timur. Kim Sang-sik sendiri memang berasal dari Korea Selatan, sedangkan Masatada Isi berasal dari Jepang, dan itu akan jadi menarik. Thailand adalah gunung besar, tapi tak ada satupun gunung yang tak bisa diatasi, dan saya harap hari itu akan tiba dengan membawa Vietnam ke puncak gunung itu, ucap Kim Sang-sik. Saya tahu bahwa pertandingan antara Vietnam dan Thailand dianggap sebagai derby ASEAN. Saya tahu mereka kesulitan dan kelelahan fisik. Saya pikir ini juga yang kami perlukan untuk fokus dalam mengambil keuntungan dan menyerang. Kami akan mencoba bermain sesuai rencana kami. Saya ingin menekankan bahwa fakta Vietnam selalu memiliki mentalitas yang lemah saat melawan Thailand adalah masa lalu. Vietnam hanya fokus pada masa kini, pemain punya mental yang lebih baik dari sebelumnya, tutupnya. Tagar dan seruan Indonesia keluar AFF semakin mencuat. PSSI mulai bingung apakah keluar atau tetap berada di sana. Netizen, ayo fokus Asia dan Piala Dunia saja. Seruan Indonesia untuk keluar AFF nampaknya kian naik ke permukaan saat ini, terlebih jika ada sebuah konten yang membahas soal kebobrokan turnamen 2 tahunan ini. Pasti banyak komentar yang menyebut agar Indonesia sebaiknya keluar saja dari AFF. Sebenarnya beberapa tahun lalu hal semacam itu sudah sempat ramai. Namun entah kenapa PSSI saat itu tidak punya tindakan tegas dan masih tetap bertahan. Menariknya, meskipun secara jelas dan nyata dirugikan beberapa kali, namun Indonesia masih saja mau ikut AFF. Padahal ya bisa saja gak usah ikut, biar AFF bangkrut sekalian. Di kolom komentar saja, rata-rata orang sebut agar keluar saja, karena toh ini turnamen juga tidak penting dan bikin emosi saja. Tapi ya lagi-lagi PSSI nampaknya belum mau keluar. Entah apa yang difikirkan. Menurut kalian gimana nih? Cocok gak kalau Indonesia keluar dari AFF saja? Apa stay aja sampai juara? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah.